Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Febrianti. Hari ini saya nggak akan jadi mama berdaster, tapi saya akan jadi mahasiswa dari Universitas Mega Rizky. Di sini bakal ngebahas satu isu tentang apa ya? Oke, tentang korupsi. Oke, lanjut ya. Tadi kan saya bilang isu yang akan saya bahas hari ini adalah isu tentang korupsi. Oke. Menurut teman-teman semuanya, kenapa sih korupsi itu disebut kejahatan besar? Menurut kalian ya, kenapa sih korupsi itu disebut kejahatan besar? Kalau beberapa survei yang saya buat dari media sosial saya, ada yang mengatakan bahwa korupsi itu adalah suatu tindakan mencuri, tindakan yang merampas hak-hak orang. Oke, benar ya teman-teman. Kita pasti sebagai manusia, sebagai rakyat yang mungkin nggak seberapa sih, tapi setidaknya kita pasti pengen hidup yang lebih layak. Ingin semua kehidupan kita terjamin, apalagi kesehatan, pendidikan, kemudian kita juga pengen meningkatkan derajat perekonomian kita, pasti. Dan kita pengen, bukan cuma kita saja sih, tapi semua orang memiliki hak yang sama, memiliki mendapatkan hasil yang sama. Jadi ketika kita membutuhkan sesuatu, kita juga mendapatkan yang baik pula gitu. Nah, kita nggak pengen hidup kita yang tadinya kaya makin kaya, yang miskin makin melarat. Kan nggak mau, nggak pengen kita hidup itu seperti itu. Nah, apalagi kalau kita tuh sebagai warga negara, kita sudah bayar pajak tiap tahun. Yang kita kalau nggak bayar pajak, kita kan ada denda. Tapi kalau kita bayar pajak, malah kenyataannya seperti ini. Pajak itu kan fungsinya buat apa sih? Buat memenuhi kebutuhan kita juga sebagai rakyat Indonesia. Kita juga pengen kita ini seperti negara-negara maju. Kita ingin hidup kita jauh lebih baik lah. Itu keinginan dari semua. Koruptor itu banyak mencari-cari celah dan mengambil hak-hak kita di dalam situ. Contoh misalnya, kita yang tiap bulan itu bayar BPJS, kita ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kita bayar. Fungsinya kan kita mau ketika kita sakit, kita bisa berobat, kita bisa dapat pelayanan fasilitas kesehatan yang lebih baik daripada, dan penyakit kita sembuh. Pasti itu harapan kita. Tapi pada kenyataannya ketika kita mau berobat, karena kita harus masih mengeluarkan uang. Ada juga yang sama sekali tidak bisa. Karena apa? Karena tempat atau fasilitas yang dia menggunakan BPJS tersebut tidak ada atau penuh full, karena yang membutuhkan itu kan bukan cuma satu orang, tapi beribu-ribu nyawa gitu kan. Nah, padahal seandainya kalau misalnya uang itu atau uang hasil pajak yang dari masyarakat Indonesia itu dipergunakan sebaik mungkin, saya rasa bisa kok kita buka fasilitas umum lagi, akan adanya rumah sakit lagi yang nantinya menampung orang-orang dengan BPJS gitu kan, bisa seperti itu. Kemudian anak-anak kecil tuh dapat pendidikan yang lebih layak, yang nggak ada yang putus sekolah, terus jadi pemulung, jadi anak jalanan. Kan harapan semua orang seperti itu. Nah, itulah yang dikatakan bahwa seorang koruptor itu memang jahat, karena dia merampas banyak hal, merampas kebahagiaan banyak orang. Dia mencuri apa yang harusnya jadi miliknya orang lain. Ibaratnya itu seorang koruptor itu melanggar Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila yang menjadi dasar negara kita, sehingga anak-anak itu tidak mendapatkan pendidikan yang layak, kemudian orang-orang tidak mendapatkan fasilitas pelayanan yang baik, terus yang tidak ada pemerataan secara ekonomi. Ya,
mungkin seperti itu. Apalagi makanya kita sebagai generasi muda, sebagai anak-anak muda, siapa lagi yang mau bangun negara kita kalau kita tuh tidak bisa melihat hal-hal kecil ini yang mungkin dari kecil bisa menjadi besar. Dan sebagai anak muda sih harusnya kita tuh belajar untuk tidak melakukan tindakan korupsi, walaupun itu dari hal kecil, tidak harus dari hal yang besar, tapi kita mulai dari sekarang, kita tanamkan ke diri kita bahwa kita tidak boleh melakukan hal itu karena itu merugikan kita, merugikan banyak orang. Nah, supaya ketika nantinya kita menjadi seorang pemimpin, menjadi uh, pelayan publik, kita tidak melakukan hal itu sih, dan kita juga tidak merugikan masyarakat secara luas. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu, bye bye.